Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan kawasan industri yang meningkat pesat. Seiring dengan berjalannya hal tersebut, terjadi beberapa isu lingkungan di kota Tangerang Selatan. Salah satunya adalah polusi udara. Menurut survei IQ Air pada tahun 2019, Tangerang Selatan termasuk dalam kota dengan udara paling buruk di Indonesia. Pengaruh banyaknya penduduk, pengguna transportasi, dan wilayah industri merupakan beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran udara pada kota Tangerang Selatan. Dan kurangnya ruang terbuka hijau di kota Tangerang Selatan dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Kendati demikian, faktor lain yang tidak kalah berdampak pada polusi udara adalah penggunanya transportasi. Jumlah penduduk di kota Tangerang Selatan kian meningkat dari tahun ke tahun yang menyebabkan pengguna kendaraan pribadi ikut meningkat. Halo, saat ini saya ada di Universitas Pamulang yang ada di Victor. Di sini mungkin saya akan bertanya-tanya terhadap mahasiswa-mahasiswa di sini bagaimana tanggapan mereka tentang polusi udara yang ada di kota Tangerang Selatan. Yuk, kita tanya-tanya. Let's go. Kebetulan saya nggak tinggal di Tangsel ini. Untuk saat ini itu ya. Paling kemarin baru lihat artikel-artikel yang tentang polusi udara yang katanya Tangsel itu urutan teratas itu kan kalau nggak salah tuh. Nah, kalau polusi sih karena memang nggak tinggal di sini kurang begitu, itu baru cuma tahunya pas dia di artikel aja gitu kan. Urutan teratas tapi selama masih belajar ini ya nggak terlalu signifikan buat saya gitu. Jadi mungkin menurut Ibu tuh belum tahu banyak hal tentang Tangsel itu mengenai polusi udara. Panas sih ngerasa panas itu kan karena memang lagi itu juga Iya. Agak sedikit tercemar ya, karena seperti yang bisa dilihat kayak lebih banyak kendaraan, jadi ditambah ada timbunan sampah juga, jadi menurut saya agak kurang baik. Kurang baik ya. Mungkin dari kakak sendiri ada jawaban apa gitu, mau tanggapannya gitu. Gimana menurut Kalau kakak? menurut saya juga polusinya agak kurang baik, soalnya kan kayak panas banget gitu di sini juga. Oh begitu ya. Iya. Oke. Dari sejauh yang saya lihat ini, menurut saya cukup buruk dari sejauh. Kenapa tuh kak? Boleh Enggak. tahu alasannya? Karena kan daerah Jakarta Selatan ya kurang lebih ya, memakai berbagai macam kendaraan kayak mobil, motor, truk segala macam, apalagi yang berbahan bakar. Jadi kayak populasi di sekitar sini tuh kayak kurang menurut saya. Pencemarannya nggak Iya. baik gitu ya. Lumayan parah sih kalau menurut aku, apalagi daerah Ciputat ya, yang kendaraan tiap hari gitu keluar bareng-bareng, apalagi di jam kerja itu lumayan parah sih. Berarti mungkin polusi udara di sana gimana buruk ya? Iya. Atau gimana? Iya. Terus apa lagi kak menurut kakak? Selain Ciputat, terus mungkin apa keadaan di sana tuh gimana? Lebih detail mungkin kakak. Karena kan setiap orang kayak kalau berangkat kerja atau aktivitas kan bawa motor atau kendaraan sendiri-sendiri. Itu kan asap kendaraan itu juga
menimbulkan polusi udara yang parah gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak kendaraan atau itu yang keluar, jadi polusinya juga berpengaruh gitu dari asap kendaraan. Kalau dilihat di media sosial ya, perkembangan media sosial kan paling terupdate banget gitu. Jadi waktu pas kejadian aku cerita sedikit ya, kita kan waktu itu PPL di Kota Cirebon itu emang panas banget. Dia tuh sirkulasi udaranya tuh kan 37 derajat Celcius gitu. Dan itu ternyata pas kita searching itu menjadi kota dengan suhu terpanas di Indonesia tuh, bayangin aja. Oke, mungkin karena pencemaran lingkungan, terutama banyaknya kendaraan, terus juga ada efek rumah kaca kan, jadi emang sirkulasi udaranya tuh benar-benar buruk banget sih. Dia kayak ya udah kayak kata Kak Isma tadi gitu, kita bisa terkontaminasi oleh sinar UV yang secara langsung tuh terpampar di kulit kita. Dampak polusi udara, dampaknya sih banyak ya. Kalau maksudnya kan kita memang bernapas cuma pakai oksigen yang ada di udara gitu ya. Kalau misalnya udaranya juga masuk, pasti kan dampaknya ke tubuh semua, larinya ke sakit, kesehatan Bu ya. penting banget. Itu sih maka salah satu hal yang benar-benar penting dari mulai udara. Kalau udaranya juga masuk kan Dampaknya mungkin bisa ke orang-orang sekitar juga ya Kak, kayak terlalu banyak polusi, jadi bisa juga menimbulkan flu juga karena lebih banyak debu. Oh, kesehatan mungkin Iya, kayak. ke kesehatan. Terus? Iya, Ya menurut kakak gimana? ya dampaknya buat orang sekitar ya mungkin karena kepanasan, orang lebih banyak dehidrasinya kayak gitu. Dehidrasi. Menurut saya dampaknya adalah dalam masalah pernapasan, bisa mengganggu pernapasan dan bisa membuat sakit jantung. Oh, itu bisa bikin penyakit ya. Mungkin di cuaca yang sangat panas ini ya, mungkin menurut Mas kira-kira berdampak nggak sih? Panas Dampak banget ya. Kenapa tuh pastinya? karena suhunya Suhu ya. panas. Suhu panas mungkin karena pemanasan global. Oh, global warming gitu ya. Kalau makhluk hidup kayak misalnya tadi kan contohnya sebenarnya di polusi udara di Ciputat gitu ya, kan ada beberapa penelitian juga yang bilang kalau suhu di Ciputat itu sempat jadi suhu yang terpanas gitu. Jadi itu juga sebenarnya untuk kesehatan sebagai makhluk hidup kita manusia itu juga parah sih, apalagi kalau misalkan sinar UV terlalu kena kulit itu juga berbahaya kayak gitu. Kalau dampaknya tuh untuk manusia ya, otomatis tadi tuh udah kena sinar UV. Terus juga kalau untuk hewan ya pasti kekurangan sumber makanan gitu, air misalnya gitu, karena kan emang beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan itu kan panas banget ya. Jadi habitat yang ada di sekitaran wilayah kita tuh mungkin agak berkurang karena emang cuacanya tuh gak menentu banget. sekarang kan kayaknya ini yang bawa juga bangunan gitu ya, itu yang mungkin salah satu sebabnya karena orang bawa pohon-pohon yang ditebang kan ya. Salah satu mungkin itu sih nggak banyak kurangin pembangunan, terus banyak dibuat lahan-lahan hijau, taman-taman. Apalagi emang kalau di Tangsel kayaknya dari alun-alun kan jadi bangun, pasti banyak lahan hijau yang udah jadi bangunan gitu. Mungkin itu sih salahnya, jadi banyak lagi taman-taman. Oke, itu solusi terbaik Ibu ya. Satu solusinya. Bikin taman gitu ya. Banyak tanaman-tanaman. Iya. Kalau menurut saya mungkin dari orang-orang sekitar dulu ya Kak, untuk mengurangi merokok, terus tidak membakar sampah juga, sama mungkin kayak mengurangi kendaraan bermotor. Oke, dari kakak sendiri mungkin ada jawaban? Saya mungkin harus adanya regulasi ya, kayak Regulasi, ya, betul. penambahan pohon-pohonan, Pohon-pohonan. sama kesadaran diri sendiri. Kesadaran sendiri.
dari yang saya tahu ya cara menguranginya. Jadi kayak kurangin kayak berbahan bakar plastik gitu, kayak buat pengurainya. Jadi agar penggunaan lebih- plastik itu dikurangi Iya. atau mungkin ditiadakan ya. boleh Terus? ditiadakan, kayak sama penanaman hutan kembali. Penanaman Jadi, hutan, reboisasi lah ya, segala macam. Terus apalagi? kita ngurangin juga lah kayak populasi rokok. Oh, kurangi merokok. Mungkin kawasan merokok itu dianjurkan ya, bahkan dia harus dilakukan gitu. Jangan sampai ada yang merokok gitu. Maksudnya kita kurangi ini ya apa penggunaan kendaraan, jadi lebih baik kita naik kendaraan umum, jadi kan mengurangi polusi juga. Selain itu juga kita perbanyak lingkungan hijau, itu kan juga bagus buat kesehatan udara. Jadi itu sih mungkin Penghijauan ya kan? iya, penghijauan itu juga perlu diinin lagi sih, karena lahan kita juga berkurang ya buat jadi pemukiman ya Pak, jadi lahan hijau itu berkurang. Kalau untuk upaya sendiri, yang pertama dari pencemaran lingkungan itu kan kita lagi bahas polusi udara. Jadi dengan meningkatnya kendaraan yang tidak sesuai dengan populasi kita, itu mungkin ya bisa dikurangi, dan pemerintah dengan kinerjanya dengan kinerjanya harus juga membangun beberapa program kerja mungkin ya, semisal anak-anak sekolah yang dikasih sepeda gratis misalnya gitu untuk ke sekolah, apalagi yang kan rumahnya deket-deket tuh, udah ke sekolah jalan kaki atau mungkin naik sepeda aja gitu. Jadi juga kita harus diperbiasakan untuk selalu naik sepeda gitu kan, daripada harus berkendaraan umum. Apalagi yang nggak penting banget nih, kalau misalnya kita lagi keluar cuma deket doang, kita harus naik mobil atau naik motor gitu kan, itu kan bisa menambah polusi udara gitu. Terus juga selain itu ya harus dikurangi juga sih ya penggunaan kendaraan itu, karena emang udah gak sesuai sama dengan populasi kita nih yang semakin banyak ya. Apalagi Indonesia kan udah termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak nih kan gitu. Jadi itu sih yang utama. Terus kedua, penghijauan di mana-mana gitu, jangan hanya menghijaukan DKI saja nih, tapi Tangsel kan kesini juga kalau dilihat-lihat kayak kurang hijau karena mungkin pembangunan perumahan gitu, atau mungkin fasilitas umum lainnya seperti mall gitu kan sekarang udah banyak gitu. Walaupun juga di samping itu mereka melakukan penghijauan demi mengatasi pembangunan yang mereka buat tadi gitu, tapi sejujurnya sih masih kurang. Jadi malah bukan menghijaukan, tapi semakin mencoklatkan mungkin ya. Polusi udara adalah suatu kehadiran satu atau lebih secara substansi, fisik, kimia, dan biologi di dalam jumlah atmosfer yang besar dapat membahayakan kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan. Asap kendaraan yang mengeluarkan karbon monoksida atau CO, berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen NOx, dan sulfur serta partikulat debu seperti timbal atau PB. Senyawa berikut sangat berdampak buruk bagi udara di sekitarnya. Tak hanya itu, senyawa yang dihasilkan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Selain itu, dapat menyebabkan mengganggunya estetika, kenyamanan, bahkan lebih parahnya lagi dapat merusak properti. Pencemaran udara itu sendiri bisa dapat ditimbulkan dari sumber-sumber dari alam atau kegiatan manusia itu sendiri. Perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya warga Tangerang Selatan, untuk membantu menjaga udara di wilayah agar tetap bersih dan terhindar dari polutan yang dapat berefek buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah Tangerang Selatan pastinya.
Harapanku semoga Tangerang Selatan dapat menjadi kota yang indah, sejuk, dan asri ketika masyarakat ikut ambil bagian dari menjaga dan merawat kota Tangerang Selatan kita yang tercinta.